Respon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan
bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah salah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Itu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya tanggapan soal gabung untuk BTS Pak. Oke. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi teman-teman. Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Udah aman. Demokrat dulu Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum dan oleh Jaksa Agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin
bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan ketua umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Dan dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Ya harus begitu dong. Kan ini korupsi yang merugikan negara, nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti, itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa-berapa, itu biar terus dilakukan. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita ucap gitu, kamu. Ya, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sepanjang selama ini terjadi? Pak Jokowi mengatakan kemarin bahwa terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan,
kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Itu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya sangat datangin sholat gabung buat ikut BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Ya sudah lah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Udah aman. Puji. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Itu kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum dan jaksa agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan ketua umum, buka seluas-luasnya, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan gitu, periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Nah dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Oh, ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nah, nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa itu biar jelas. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita bijak gitu kamu. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat
adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya tentang soal tim gabung untuk BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi. Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Oke, aman. Oke. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu?
Itu kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh mas, tanggapannya gimana tuh mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum, kepada jaksa agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan ketua umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Nah dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Oh, ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nah, nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu kayak biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa itu biar harus dilakukan. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita bijak gitu kamu. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa
Kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah salah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya tentangin soal gabung buat ikut BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi. Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Oke, aman. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum dan Jaksa Agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan Ketua Umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Nah, dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Iya, harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti, itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa kan juga biar terjelas. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita puncak gitu kamu. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar.
itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah salah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya tanggapan sholat gabung untuk BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Oke, aman. Oke. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum, kepada Jaksa Agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan Ketua Umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali.
Nah dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Oh iya, harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara, nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa itu biar terus dilakukan. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita ujak gitu, kamu. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini
menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya tentang soal gabung untuk BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Udah aman. Udah. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum, kepada Jaksa Agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan Ketua Umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Dan dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Oh, ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nah, nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa itu biar terjelas. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak pegawan gitu ya, seolah-olah kita bijak gitu, kamu. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan
fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan, dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak, saya datangin soal tim gabung buat ikut BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi. Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Udah aman. Udah. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum dan jaksa agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan ketua umum, buka seluas-luasnya, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan gitu, periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Nah dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara, nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa juga biar terus. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja.
kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita puncak gitu kamu. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus